Salam jumpa kembali saudara-saudari. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi hatimu, menaungi hidupmu, dan menaungi keluargamu. Seperti biasa, mari kita sama-sama merefleksikan bacaan yang akan kita dengar atau yang sudah kita dengar pada hari Minggu ini. Selamat memasuki pekan suci, pekan yang penuh rahmat, pekan yang penuh berkat untuk kita. Kita sudah mendengar kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Injil Sinoptik. Dan hari ini kita mengambilnya dari Injil Matius. Nanti pada hari Jumat kita akan mendengar kisah sengsara dari Injil Yohanes. Dalam kisah sengsara ini ada banyak sekali poin-poin yang bagus yang bisa kita jadikan untuk bahan renungan. Tapi saya mau fokus pada tokoh-tokoh yang berperan di dalam kisah sengsara kali ini. Menarik sekali kalau kita kenal karakter mereka, kita kenal sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, agar kita bisa belajar bagaimana menjadi orang Katolik yang baik, bagaimana menjadi orang Katolik yang bangga menjadi pengikut Kristus. Kita lihat tokoh pertama, yaitu Petrus. Orang ini luar biasa. Rasul Yesus ini begitu terbuka, begitu spontan, apa adanya. Dan yang menarik darinya adalah ia tidak rela kalau Yesus menderita. Dia sungguh menolak yang namanya penderitaan, apalagi itu dialami oleh gurunya, yaitu Yesus Kristus. Padahal penderitaan adalah jalan keselamatan, jalan yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dari sisi Petrus sebagai manusia, ia sungguh memperlihatkan kerapuhannya. Ia sungguh memperlihatkan keterbatasan manusiawinya. Siapa saja, Anda maupun saya, tidak mau, tidak siap untuk menderita. Tetapi di sisi lain, Yesus adalah Allah yang memperlihatkan kekuatan ilahinya ketika menderita. Artinya, dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, ada Tuhan, ada Yesus, ada kekuatan ilahi, kekuatan yang menopang, kekuatan yang menguatkan kita. Sehingga Yesus, kita ingat di dalam perikop yang lain, dia katakan, jangan takut, aku ini. Jangan takut dengan kelemahan, jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan keterbatasan. Aku ini, aku akan menopangmu. Petrus mungkin terlalu fokus. Dia terlalu memperlihatkan kekuatan manusiawinya yang padahal rapuh, padahal terbatas, padahal sangat lemah, padahal tidak ada artinya apa-apa kekuatan manusiawi kita. Petrus lupa untuk mengarahkan perhatiannya, untuk mengarahkan fokusnya pada Tuhan, pada Allah, pada kekuatan yang diberikan oleh Allah sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, yang rapuh ini. Tetapi kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga fokus perlu diarahkan pada Tuhan, bukan pada kelemahan, bukan pada kekuatan kerapuhan manusiawi kita, tetapi pada Allah yang setia, Allah yang bisa mengatasi segala-galanya, termasuk kematian, termasuk penderitaan. Ini pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita timba dari tokoh yang satu ini, Petrus. Tokoh yang kedua adalah Yudas Iskariot, sang pengkhianat. Dia orangnya tertutup, tidak transparan, tidak terbuka. Yang menarik bahwa tujuan utama dia bukan menjual Yesus. Dengan 30 keping perak mau buat apa dengan uang sebanyak itu? Bahkan sesudahnya dia membuang uang itu. Tetapi yang ia mau adalah mau merubah rencana Allah, mau mengubah rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus lewat kematian, lewat penderitaan. Yudas ingin rencananya terjadi. Dengan kata lain, ia mau memerintah Allah
untuk mengikuti rencananya. Ia mau supaya kehendaknya itu terjadi, bukan kehendak Allah. Ia mau mengambil alih kekuasaan Allah menjadi kekuasaannya. Inilah kerjanya setan. Ini kerjanya iblis. Iblis selalu mau agar kita protes dengan kehendak Tuhan, agar kita protes dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan kepada kita. Yang seperti ini kadang-kadang juga terjadi dalam hidup kita, atau katakanlah di dalam doa-doa kita, kadang-kadang kita memiliki kecenderungan seperti ini. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan saya mau begini, saya mau begitu. Tuhan saya minta ini, saya minta itu. Tetapi ketika doa-doa itu tidak dikabulkan, kita berhenti berdoa. Kita menjadi jenuh, kita menjadi bosan, kita menjadi tidak yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan, Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita. Dan kita tidak mau berdoa lagi. Itu kan sama saja dengan kita memerintah Tuhan, kita menyuruh Tuhan untuk memenuhi apa yang kita kehendaki. Padahal doa tidak demikian. Doa itu adalah mengalami Allah sebagai Bapa. Doa adalah mengalami Allah sebagai saudara, sebagai sahabat. Doa itu adalah bagaimana kita mengalami ada bersama orang, pribadi, dia yang kita tahu mengasihi kita. Itulah doa. Dan itu kita bisa belajar bagaimana berdoa dengan baik dari pengalaman Yudas Iskariot ini. Tokoh yang ketiga yang menarik juga adalah Simon orang Kirene. Simon diminta untuk membantu Yesus memikul salib. Ini sikap solidaritas. Yesus saja membutuhkan orang lain, apalagi kita. Sesama orang lain penting. Mereka itu istimewa bagi kita. Apalagi mereka yang menjadi bagian dalam ziarah hidup kita. Mereka yang setiap hari dengan kita. Itu sangat penting, sangat istimewa. Sehingga solider adalah cinta kasih yang diwujud nyatakan untuk meringankan beban orang lain. Kalau kita membantu sesama atau sikap solidaritas kita dengan orang lain itu terpaksa atau dipaksa, atau untuk bisa dilihat dan dipuji oleh orang lain, itu bukan namanya solider, itu namanya pencitraan. Tetapi solider itu adalah satu kualitas batin. Solider itu adalah satu kualitas hati, disposisi hati untuk bersolider. Karena kita tahu, kita mau. Dan kita mau bermurah hati dengan orang lain, dan kita wujud nyatakan apa yang baik yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Dan kita mau berikan itu kepada sesama kita. Itulah solidaritas. Itulah solider. Dan dunia sekarang sangat membutuhkan solidaritas dari setiap kita. Meskipun kita mungkin tidak bisa memberi apa yang hartakah, uangkah, tetapi cukup ada bersama orang lain dengan mendengar orang lain untuk ada bersama orang lain. Itu sudah satu sikap solidaritas yang luar biasa. Dan ini kita bisa belajar dari kerelaan Simon dari Kirene untuk membantu Yesus. Yesus mengajak kita juga untuk bersolider, membantu sesama kita yang membutuhkan. Dan tokoh yang keempat adalah Yesus sendiri. Tidak ada kata dan kalimat yang bisa mewakili ungkapan cinta Yesus kepada setiap orang. Ungkapan cinta kasih Allah yang begitu agung, begitu mulia untuk setiap pribadi. Tapi satu hal yang menarik dari kisah sengsara yang kita dengar, Yesus tidak pernah mengeluh. Tidak mengeluh satu kata pun. Dia tidak protes. Dia tidak protes. Atau dia tidak katakan, aduh, mereka memukul saya dengan keras. Aduh, kata-kata itu sangat menyakitkan saya. Tuduhan itu sangat menyakitkan saya. Sangat merendahkan saya. Itu tidak keluar dari mulut Yesus. Karena apa? Karena ia tidak dipaksa atau dia tidak terpaksa untuk menderita. Tetapi dia dengan ikhlas menderita. Yang menderita karena mencintai. Dia mencintai Anda, mencintai saya, dia mengasihi kita. Maka dia ikhlas untuk menderita.
Dia dengan bebas, dengan ikhlas menerima tanpa mengeluh, menderita tanpa protes. Sehingga saya yakin bahwa kita tidak pantas untuk mengeluh. Kita tidak pantas untuk protes. Karena mengeluh adalah bukti kekerdilan jiwa kita akan kebesaran dan kemuliaan yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Maka yang paling penting dalam diri kita adalah kita bersyukur, berterima kasih atas kasih Tuhan yang begitu agung, yang begitu mulia kepada setiap pribadi, kepada hidup kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja yang membutuhkan kerahiman Allah. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita masuk ke dalam pekan suci, pekan yang penuh rahmat, pekan yang penuh berkat. Kenapa dikatakan pekan yang penuh rahmat, penuh berkat? Pertama, karena pekan ini kita bisa gunakan untuk berdoa. Kita bisa gunakan waktu dalam pekan ini untuk katakan apa saja kepada Tuhan, untuk katakan, perlihatkan kepada Tuhan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan, pergumulan kita, penderitaan sesama kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita membutuhkan, kita berdoa, kita menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa bagi diri kita dan bagi orang lain. Kita katakan apa saja yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Ini adalah saatnya untuk membuka hati kita, menerima kemurahan hati Allah yang begitu berlimpah-limpah. Sehingga mari kita gunakan waktu dalam pekan ini untuk masuk ke dalam misteri cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan apa yang ingin kita katakan, apa yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pekan ini adalah juga saat yang baik untuk merenung, saat yang baik untuk merefleksi diri, untuk mengolah batin, untuk menata hati, untuk menentukan prioritas dalam hidup. Apa yang paling penting dalam hidup saya ini? Karena apa? Karena hidup dan kematian hanya sebatas tirai yang tipis. Pembatas antara kematian dan kehidupan itu tidak setebal masker yang kita gunakan. Maka ini kesempatan untuk berpikir kemana akan saya pergi setelah hidup di dunia ini. Apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan, apa yang paling diprioritaskan di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Sehingga pekan ini mari kita refleksikan itu, mari kita renungkan itu, mari kita menata hati kita, menata batin kita. Yang ketiga, ini pekan suci, pekan perayaan iman, pekan pesta iman yang agung. Artinya, kita berpartisipasi secara aktif dalam merayakan misteri-misteri keselamatan yang dijalani oleh Kristus. Kita memang tidak berkumpul secara fisik di gereja, di gedung, tetapi kita berkumpul dengan hati kita. Hati kita, rumah kita, ruang doa yang ada di rumah kita adalah gereja yang sesungguhnya. Yesus yang datang ke hati kita, Yesus yang datang ke rumah kita, Yesus akan masuk ke dalam ruang doa kita, ke kamar doa kita untuk merayakan misteri cintanya, untuk memperlihatkan bahwa Ia mengasihi kita, Ia menyayangi kita, Ia mau agar kita bebas, Ia mau agar kita betul-betul mengalami, merasakan bahwa penderitaannya ini, ya, kematiannya ini, dan kebangkitannya adalah untuk keselamatan kita. Ini yang diinginkan Yesus. Maka siapkanlah hati, aturkanlah hatimu, rumah, kamar doamu dengan baik untuk menyambut kedatangan tamu agung Yesus Kristus. Terimalah Yesus di hatimu, terimalah Yesus di dalam rumahmu bersama anggota keluargamu. Beradalah bersama Yesus, yakinlah, alamilah bahwa Yesus ada bersama-sama denganmu. Maka di dalam perayaan-perayaan yang akan kita rayakan selama pekan suci ini adalah
bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka berdoalah untuk keluarga, berdoalah untuk sesama, dan berdoalah untuk saya juga. Karena saya juga berdoa buat kamu. Kita berdoa bersama-sama. Kita selalu ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan takut, aku ini. Tenangkan hatimu. Semoga permenungan ini berguna dan kalau memang dirasakan sangat bermanfaat, bagilah dengan sesama agar sama-sama juga bisa mendengar permenungan ini dan bisa menguatkan iman kepercayaan kita dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudariku sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.